Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang penyebab kamu sulit fokus. Tapi sebelum itu, buat kamu yang mau lebih produktif, kamu bisa download free weekly plan template dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa download secara gratis yang bisa bikin kamu jadi jauh lebih produktif. Ya, oke. Jadi apa sih yang ngebuat kita sulit fokus ya? Ini saya menjawab pertanyaan dari Nadia yang masuk lewat email. Jadi ia memiliki suatu problem yaitu tentang mengatur dan menyeimbangkan waktu. Terkadang saya kesulitan untuk melawan rasa malas saya. Contoh, misal saya udah belajar baru 10 menit aja. Saya udah ingin mengakhirinya, padahal baru belajar cuma sedikit materinya. Dan dalam mengerjakan sesuatu, saya juga selalu berhenti di tengah jalan. Dengan kata lain, saya tidak menyelesaikan apa yang telah saya mulai, dan menyelesaikannya di kesempatan berikutnya. Maaf kalau bahasanya sulit dimengerti. Oke, jadi garis besarnya adalah Nadia ini bertanya gimana caranya biar dia bisa lebih fokus lah. Karena selama ini dia cuma belajar 10 menit terus udah terdistraksi dengan hal yang lainnya. Kayaknya udah mau ingin mengakhiri aja sesi pembelajarannya. Terus gimana caranya menghadapi hal tersebut? Dan memang distraksi itu adalah hal yang paling berpengaruh pada diri kita. Hal yang paling mempengaruhi produktivitas kita. Jika ditanya zaman sekarang apa sih yang paling mempengaruhi produktivitas kita? Yaitu adalah distraksi. Seringkali kita udah bekerja atau belajar dalam beberapa waktu, namun akhirnya terdistrak akan suatu hal, akhirnya kita nggak jadi belajar tadi. Misalnya kita lagi belajar, tiba-tiba ada distraksi, handphonenya ada notifikasi tertentu, akhirnya kita ngecek handphone tersebut, dan justru akhirnya malah main handphone tersebut sampai berlarut-larut malah nggak jadi belajar. Atau kita udah lagi belajar, distraksinya bukan dari eksternal nih, tapi dari internal diri kita. Tiba-tiba ada rasa dalam diri, udah ngecek lah, handphone dulu sebentar lah, baru belajar lagi. Tapi akhirnya malah kita nggak belajar lagi, malah bablas main handphonenya. Ya, jadi memang sekarang ini itu sangat sulit untuk bisa fokus karena kita dengan begitu mudahnya kita terbiasa nih. Kita bosan dikit, ya udah tinggal ganti yang lain. Kita nonton YouTube, terus kita bosan akan videonya, kita ganti. Kita dengerin podcast, bosan belum selesai, kita ganti. Dengan mudahnya kita mengubah hal-hal yang tidak kita suka ke hal yang lain. Dan itu ngebuat kita lebih mudah untuk berubah. Ya, baru belajar dikit, baru kerja dikit. Kalau kita bosan, mau sesuatu yang instant gratification. Mau yang rasa nikmatnya pingin didapatkan sesegera mungkin. Ya, itu yang membuat kita jadi sulit untuk fokus di zaman sekarang ini. Lalu pertanyaannya, gimana caranya untuk melatih diri kita untuk bisa fokus kayak gitu? Ada dua cara. Yang pertama adalah kita harus melatih diri kita untuk bisa single tasking daripada multitasking. Mitosnya adalah kalau kita multitasking itu kita lebih produktif. Pertanyaannya apakah, oh ya seperti itu? Ternyata enggak gitu. Ternyata ketika kita multitasking, itu kita bukan menyelesaikan suatu hal dalam waktu yang sama, no. Tapi kita melakukan satu pekerjaan, ya, baru sebentar, baru pindah lagi ke aktivitas lainnya. Baru sebentar belum selesai, pindah lagi ke aktivitas lainnya. Dan biasanya kalau kita melakukan seperti itu, malah kitanya sendiri yang jadi capek. Malah kitanya sendiri yang jadi lelah, karena otak belum fokus 100%, udah pindah ke hal-hal yang lainnya. Jadi caranya kita harus bisa single tasking. Ketika kita bekerja atau belajar menyelesaikan suatu hal, ya udah fokus dulu menyelesaikan hal tersebut sampai selesai. Ketika sudah selesai, baru berpindah ke aktivitas lainnya. Jadi jangan belum selesai udah pindah-pindah lainnya. Jadi kalau kamu ngerjain tugas A, ya udah kamu hanya ngerjain itu aja. Misalnya kamu buka Google Chrome untuk menyelesaikannya, ya udah tab yang kamu buka adalah tab yang kamu perlukan. Jadi kamu nggak perlu sambil buka misalnya YouTube atau baca-baca artikel lainnya, nggak usah. Buka sosmed nggak usah. Jadi hanya benar-benar fokus ngerjain itu aja. Kamu diminta untuk nulis, ya udah hanya buka Google Docs atau hanya buka Microsoft Word aja untuk menyelesaikannya, tidak membuka yang lain. Ya jadi fokus. Lalu yang kedua adalah kita berlatih untuk mindfulness atau hadir benar-benar saat ini dan di momen ini. Jadi ketika kamu mengerjakan sesuatu, ya udah hanya mengerjakan itu aja, fokus benar-benar tapi tidak mengerjakan hal yang lainnya. Cara sederhana untuk melatih ini juga dengan meditasi.
Ketika kamu coba pejamkan mata, kamu fokus pada pernafasanmu. Ketika kamu pikiranmu tadi melompat ke sana ke sini, kembalikan lagi ke masa kini. Ya, benar-benar mindful, benar-benar hadir di saat ini. Ya, pejamkan mata, fokus pernafasanmu, fokus nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ketika pikiranmu melompat-lompat, kamu kembalikan ke masa kini. Ya, itu akan melatih kamu untuk fokus benar-benar mengerjakan satu hal yang paling penting. Itu akan bermanfaat untuk melatih fokusmu agar tidak melompat ke sana ke sini. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Itu adalah 2 hal yang saya terapkan untuk bisa melatih fokus saya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu juga. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.